Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar komunikasi data. Nah, singkat saja, di sini kita lihat gambarnya yang bertuliskan how to get and share information. Nah, berarti di sini bagaimana cara mendapatkan dan berbagi informasi. Oke, kita akan bahas mengenai materi pertama, bagaimana cara mendapatkan dan berbagi informasi. Dari gambar ini, kita bisa lihat perkembangan era teknologi yang memudahkan seseorang mendapatkan dan berbagi informasi. Zaman sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan mudah melalui media sosial maupun pencarian di Google dan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara elektronik untuk kebutuhan bisnis, hiburan, kampus, dan lain-lain. Oke, next. Nah, di sini yang pertama sekali ada konsep komunikasi data. Singkat saja, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu komunikasi dan apa itu data. Nah, komunikasi bisa kita artikan sebagai pertukaran data antara dua device melalui suatu media transmisi. Nah, jadi data itu apa? Nah, berarti data bisa kita definisikan itu suatu file yang diolah atau masih mentah dan menjadi informasi. Jadi kalau kita gabungkan, arti daripada komunikasi data ini ialah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan transmisi atau perpindahan data antara komputer satu dengan komputer lainnya melalui beberapa media. Agar komunikasi data dapat terhubung, jadi perangkat harus saling terhubung menjadi sebuah sistem komunikasi. Nah, berarti yang di sini dia sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data, tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada jaringan. Jaringan adalah seri atau deretan dari beberapa poin node yang saling berhubungan. Dihubungkan oleh saluran komunikasi, jaringan komputer, jaringan komunikasi data adalah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang saling terhubung. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini dia ada elemen sistem komunikasi data. Yang pertama ada source atau sumber. Di sini source ini yaitu alat yang digunakan untuk membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contoh PC atau personal computer. Nah, kemudian ada transmitter. Transmitter ini dia mengkonversi dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melalui sistem transmisi. Kemudian sistem transmisi ini dalam bentuk jalur transmisi tunggal, bisa juga dalam bentuk jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dan destination. Kemudian ada receiver. Ini menerima sinyal dan menggabungkannya dalam bentuk tertentu dan dapat ditangkap oleh tujuan. Nah, berarti Nah, dari gambar ini kita bisa lihat source-nya atau sumbernya itu komputer, transmitternya itu yaitu modem. Nah, ini modem. Kenapa modem? Karena modem ini adalah tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream. Nah, berarti dengan mentransmisikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Nah, seperti yang kita lihat ini jaringan telepon publik ya. Oke, kemudian ke modemnya lagi ya ini dia nih. Setelah itu baru menuju ke PC atau personal computer yang satu lagi atau tujuan transmisi. Berarti dari ini dia yang pertama ada pengirimnya dan ini dia melalui transmitter atau modemnya dan melintasi jaringan telepon, kemudian ke modemnya lagi, habis itu baru ke penerimanya atau tujuan dari pengirim.
kita lanjut. Nah, fungsi sistem komunikasi data yang efektif. Memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu, memberikan informasi data terbaru atau up to date, memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi, artinya saling terhubung. Nah, kemudian ada jaringan komunikasi data. Di sini ada penampilan yang diukur dengan waktu respon jaringan, dipengaruhi oleh jumlah pemakai, transmisi jenis media transmisi, jenis HW dan SW yang digunakan. Kemudian ada konsistensi, ketepatan data yang ditransmisikan dan waktu tenggang antara failure. Reliabilitas. Nah, ini dia kehandalan dari sistem jaringan komunikasi data. Ada recovery, kemampuan untuk pulih, untuk memperbaharui. Dan juga keamanan. Keamanan jaringan ini dia dijamin keamanan atas pengaksesan data atau pencurian, penghancuran, perusakan data oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Kemudian ini sejarahnya tidak perlu saya jelaskan lagi karena banyak ya sejarahnya tentang pengantar komunikasi data ini. Bisa lihat sendiri nanti di pencarian Google. Oke, fakta. Jaringan komunikasi data saat ini telah mensupport komunikasi multimedia yang berupa teks, gambar, atau suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi teks-oriented, audio, video, atau perpaduan ketiganya. Nah, ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data. Berarti dengan adanya jaringan komunikasi data ini memudahkan kita untuk menginginkan apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian dengan jaringan komunikasi data ini, kita sekarang lagi pandemi ya. Mungkin di saat pandemi kayak gini, kita membutuhkan aplikasi yang memang bisa untuk belajar. Nah, di sini e-learning, maksudnya belajar secara elektronik. Nah, berarti memudahkan kita dalam mempelajari suatu hal jika jaringan komunikasi data itu bisa kita bilang mempermudahkan. Oke. Nah, berarti ini materi yang pertama tadi yang saya jelaskan. Oke. Kita lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua yaitu ada OSI. Nah, OSI ini dia singkatan dari Open System Interconnection. Nah, model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI. OSI dia sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Kemudian lanjut. Zaman dulu untuk melakukan komunikasi jaringan tidaklah mudah sebab masing-masing vendor dan developer pada waktu itu menggunakan protokol atau aturan jaringan mereka masing-masing, sehingga menyulitkan pengguna ketika akan melakukan pertukaran data dari satu komputer ke komputer lainnya. Hal ini disebabkan karena protokol jaringan yang dimiliki masing-masing komputer tersebut berbeda. Nah, ini ada protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah sekumpulan dari beberapa aturan atau bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Kemudian, protokol menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan ditangani. 3 aspek utama diperhatikan oleh protokol komunikasi. Yang pertama ada bagaimana data direpresentasikan dan dikodekan. Yang kedua, bagaimana ditransmisikan atau dialirkan. Yang terakhir, bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. Dari gambar ini ada OSI reference model. Nah, di sini sudah nampak ya, ada 7 lapisan OSI.
Yang pertama ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Bisa kita lihat di sini, misalnya ini dia penerima, misalnya ini dia pengirim. Nah, yang ini berarti disalurkan melalui physical, data link, network, dan sebagainya. Kemudian, kalau memang data itu tepat atau akurat, berarti akan diterima oleh receiver atau penerima. Nah, dari ini berarti tujuannya ke receiver. Oke, kemudian kita lanjut. Ada the 7 layers of OC. Gambar di sini berupa data dikirimkan dari titik sumber ke titik tujuan, dan data akan dialirkan mulai dari layer paling atas, dari titik sumber atau application layer diturunkan. Nah, berarti sampai ke physical layer. Nah, setelah sampai ke physical layer, datanya akan berubah menjadi bits, dan bits itulah yang akan ditransmisikan dengan menggunakan media jaringan. Di sini penerima atau receiver, nah ini dia, ini receiver dan ini dia transmit, maksudnya penyalur. Oke, kemudian penerima atau receiver data akan diterima dalam bentuk bit, ya. Physical layer-nya, lalu bit tersebut akan diubah bentuknya menjadi data link layer. Nah, data link layer bisa kita lihat di sini ya. Dilakukan pengecekan di sini, kalau sudah valid datanya diteruskan ke network layer. Di sini dicek nih, apakah benar alamat IP-nya adalah alamat dari komputer ini, Nah, lalu di next ke layer transport. Ini dia, transport. Berarti setiap segmennya diurutkan berdasarkan siklus number atau nomor urut, sehingga terbentuklah data yang bisa diteruskan ke layer-layer di atasnya, yaitu layer session layer, presentation layer, dan application layer. Oke, kemudian apa yang dikomunikasikan di sini? Oscillator model ini dia akan terbagi 7 ya, 7 layer seperti yang kita katakan tadi. Ini ada 7 dia. Lapisan tidak dimulai dari atas, melainkan dari bawah. Ini dia. Kan dari bawah. Berarti di sini layer satunya ini memiliki nama physical layer, layer kedua data link, dan yang ketiga ada network, transport, session, presentation, dan application. Nah, di sini secara otomatis dengan memahami proses yang terjadi di layernya, kita akan mengerti ketujuh layer tersebut. Hal yang lainnya harus diperhatikan adalah ketika perangkat dalam jaringan komputer itu mengirimkan data ke perangkat lain, maka data tersebut akan mengalir dari layer 7 ke layer 1, dari application ke physical kalau memang datanya valid. Oke. Nah, sampai dengan 5 sebenarnya tidak terjadi pemrosesan. 7 sampai dengan 5 berarti ada satu application, presentation, session, transport, dan network. Nah, berarti sebenarnya tidak terjadi pemrosesan yang cukup signifikan ya, atau kompleks transmisi data. Oke, format datanya masih sama yaitu berupa data. Pemrosesan yang cukup signifikan itu bisa kita bilang dimulai dari layer keempat, dari transport, network, data link, dan sampailah ke physical. Yang terjadi pada transport adalah data yang ukuran tertentu akan dipotong kecil-kecil ya ke dalam ukuran yang lebih kompleks. Nah, potongan yang tadi disebut dengan nama segmen. Nah, ini dia. Segmen ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kemudian ini ada paket. Ini dicek dulu nih, kalau memang valid baru dikirim ke datanya di session. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada host layer vs media layer.
Dia terbagi menjadi 4 yang menjadi satu fungsi, menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Nah, sedangkan network, data link fisikal, ini dia mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Oke, nah fisikal ini dia mengatur pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik. Deretan bit pembentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Nah, media transmisi ini dikenal dengan 3 macam. Yang pertama dia ada kabel logam, optik, dan gelombang radio. Kemudian ada data link, menyajikan format data untuk lapis fisik atau pembentukan frame. Nah, dia ada error control dan ada flow control. Yang ketiga ada network, untuk meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Fungsi utama, dia pengalamatan atau IP, memilih jalan routing. Contoh protokolnya ada IP dan ada ICMP. Transport dia berfungsi untuk transfer data yang handal bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Nah, session dia berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Kemudian presentation ini dia berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan enskripsi data. Yang terakhir ada application sebagai interface user ke lingkungan OSI. Oke, nah sejarah TCP/IP. Oke, TCP/IP ini dia adalah gabungan dari beberapa perbincangan masalah yang dijadikan satu kumpulan. Nah, jadi kumpulan untuk mengatur proses pengiriman data dan di sumber tujuan. Inilah yang disebut dengan protokol komunikasi data. Oke. Kemudian ada IP, Internet Protocol. IP ini dia jaringan terpopuler di dunia ya. Kelebihannya mempunyai ratusan juta alamat, tidak ada alamat yang sama, dan dia unik, mendukung banyak aplikasi. Ada dua jenis IP, yang pertama standar atau IP versi 4 sejak 1970 dan IPv6 mulai 1999 ya. Ya, bisa kita bilang kayak gitu sih. Nah, IPv4 ini dia 32 bit. Sedangkan IP fisik ini dia 128 bit. Nah, IP address. IP address itu adalah sumber daya yang terbatas, perlu dihemat dengan alokasi yang jelas. Oke, lanjut. Nah, addressing with IPv4 dia ada 32 bit, 4 blok. Satu bloknya itu terdiri dari 8 bit. Tiap blok dipisahkan dengan ini, tanda ini yang dikatakan dengan dot. Nah, contoh IP ini ada biner dan desimalnya. Binernya kayak gini, sedangkan desimalnya. Kita lihat ya. Kita lanjut ya. Kemudian dalam kita membuat sesuatu pemrograman atau jaringan data pada komputer, itu memang kita harus ada IP-nya, alamat host. Kemudian harus ada netmask, pembatas network, dan broadcast, alamat daripada jaringan tersebut. Nah, ini dia bilangan binernya ya. Nih. Oke. Kemudian ada gateway. Gateway adalah remote host address interface yang digunakan sebagai penerus paket network lainnya. Di sini ada konfigurasi TCP/IP. Nah, ini sudah ada tata cara atau langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi TCP/IP. Bukan network connection. Oke, kita langsung ke prakteknya aja ya. Ini sudah ada gambarnya semuanya. Sudah ada langkah-langkah yang memang
mudah untuk kita lakukan sendiri di rumah. Oke teman-teman, ini ada setting konfigurasi IP address di PC Windows. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini berbentuk dari penjelasan, sedangkan ini sudah ada screenshot gambar dari konfigurasi IP address-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, dari gambar ini kita sudah tahu konfigurasinya harus dimulai dari mana. Yang pertama kita pilih dulu klik kanan icon network. Nah, ini gambar ini ya. Nah, ini sudah ada apa namanya? Tandanya atau contoh untuk kita mengkonfigurasi IP-nya. Kemudian ada, nah, pilih Open Network and Sharing Center. Nah, di sini dia. Kemudian Local Area Connection. Bisa kita lihat sendiri ya. Ini di gambarnya. Memang tertera semua tata cara atau langkah-langkah untuk mengkonfigurasi TCP/IP. Oke. Lengkap ya di sini. Nah, kemudian setelah kita lihat tadi konfigurasi IP-nya, sekarang kita lanjut ke tool jaringan. Setelah dilakukan konfigurasi terhadap TCP/IP, maka perlu adanya uji coba untuk membuktikan apakah kita sudah berhasil mengkonfigurasi jaringan tersebut. Berikut tool-tool atau aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan tes jaringan. Ini ya, ingat semua dijalankan dari command prompt. Oke, yang pertama itu ada ping. Program yang digunakan untuk mengecek komunikasi antara komputer dalam sebuah jaringan melalui protokol TCP/IP. Ping akan mengirimkan Internet Control Message Protocol (ICMP). Nah, kemudian pada IP address komputer yang dituju dan meminta respon dari komputer tersebut. Kegunaannya ada 3. Yang pertama, mengetahui status up-down komputer dalam jaringan. Memonitor availability status komputer dalam jaringan. Yang terakhir, dia mengetahui responsivitas komputer sebuah jaringan. Nah, setelah di ping, dia ada ifconfig. Program yang digunakan untuk mengetahui konfigurasi komputer dalam suatu jaringan dengan menggunakan perintah DOS. Nah, yang ketiga, dia ada tracer. Suatu perintah untuk menentukan hop atau alamat host, subnet mask, dan metode untuk routing. Nah, yang keempat ada netstart. Netstart ini digunakan untuk mengetahui status jaringan. Singkatan dari network status. Netstart ini ya, singkatan dari network status. Nah, yang terakhir dia ada nslookup, perintah untuk mengetahui nama server jaringan yang dipakai dan alamat IP-nya. Oke, materi kedua sudah kita jelaskan tadi semuanya. Mungkin bisa dilihat sendiri nanti kalau memang butuh gimana ya untuk konfigurasi TCP/IP-nya, bisa lihat lagi di ini. Nah, semuanya tertera langkah-langkah untuk mengkonfigurasi dan penjelasan dari OC layer juga terdapat di materi kedua ini. Oke. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu dasar-dasar telekomunikasi media transmisi. Pendahuluan, kita harus tahu dulu ya, apa itu transmisi data. Nah, transmisi data di sini dia merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi
antar satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh jarak end-to-end sangat jauh. Nah, jaringan telekomunikasi ini dia menghubungi pelanggan dengan sentral atau sentral dengan sentral. Nah, jaringan komputer menghubungi komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat komunikasi dan lain seperti hub, switch, router, dan bridge. Oke, nah dia di sini ada faktor yang penting untuk diperhatikan dalam konfigurasi jalur transmisi data yang terdiri dari point to point yang menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Yang kedua ada multi titik atau multi point yang menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Nah, di sini dia ada konsep dasar sistem transmisi. Oke. Ini yang pertama. Ini dia ada transmitter atau TX. Nah, TX ini dia bisa kita katakan sebagai pemancar atau bisa kita simpulkan dengan TX. Nah, TX ini dia memancarkan sebuah gelombang pokoknya dia seperti antena, guys. Nah, setelah memancarkan gelombang, data akan ditransmisikan ke RX atau receiver penerima. Nah, berarti apa yang ditransmisikan? Ya sudah jelas dong, data yang berbentuk informasi. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu transmisi data yaitu ada dua. Dia yang pertama kualitas sinyal yang ditransmisikan. Nah, apabila kita mengirimkan sesuatu data atau informasi, itu harus kita pastikan sinyalnya stabil. Nah, yang kedua dia ada karakteristik atau jenis media transmisi. Nah, media transmisi merupakan suatu penghubung fisik antara TX transmitter pengirim dan RX penerima dalam sistem transmisi. Kita lanjut. Jenis-jenis transmisi yang pertama dia ada transmisi analog. Sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya. Bisa berupa data analog atau digital. Terjadi atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Untuk memperkuat sinyal dipergunakan amplifier tetapi bisa menguatkan noise. Kemudian ada transmisi digital. Dia sangat memperhatikan isi, integritas sinyal sangat dipengaruhi oleh noise, atenuasi dan lain-lain. Menggunakan repeater. Repeater menerima sinyal, mengekstrak bit pattern, mengirim ulang, bisa ditanggulangi dan noise tidak diperkuatkan. Oke, kita lanjut. Media transmisi. Definisi dari media transmisi itu adalah jalur fisik yang menghubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Nah, dia fungsinya sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi. Oke, kemudian kriteria jenis media transmisi. Dia ada 3 ya. Kecepatan pengirim data. Setiap media transmisi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membawa data dengan kecepatan tertentu. Yang kedua ada bandwidth. Kapasitas kanal dipengaruhi oleh besarnya bandwidth yang dimiliki oleh media transmisi. Yang ketiga ada jarak transmisi. Jarak transmisi terkait dengan adanya pelemahan sinyal di dalam proses komunikasi data. Kemudian ada klasifikasi media transmisi. Oke, di sini kita tahu bahwa klasifikasi media transmisi memiliki poin-poin tertentu dalam bentuk bagan, bisa kita bilang ya. Ya, yang pertama, transmission media yang dibagi menjadi guided atau terarah, dan satu lagi ada unguided atau tak terarah. Nah, kemudian guided ini dia media dibagi guided media ini dibagi lagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Nah, nanti di selanjutnya akan kita jelaskan beberapa guided media ini. Oke, lanjut.
Nah, peralatan jaringan. Di sini peralatan jaringannya dia ada dua poin yang memang ini. Yang pertama dia dalam bentuk kabel yang seperti kita ketahui tadi yang di sini. Nah, ini dia berbentuk kabel. Ada koaksial, twisted pair. Nah, berarti di sini twisted pair ini dia dibagi lagi menjadi dua. Nah, UTP sama STP. Nanti kita akan belajar UTP dan STP. Kemudian ada fiber optik. Nah, ada juga yang tidak berbentuk, bukan berbentuk ya. Ada juga yang tanpa menggunakan kabel. Nah, berarti Bluetooth. Nah, Bluetooth ini kan kita sama-sama untuk men-sharing data ya dari satu smartphone ke smartphone lainnya atau dari satu device ke device lainnya. Begitu juga dengan WiFi. Dia WiFi terhubung ya. Nah, ini ada NIC wireless. Berarti di sini bisa kita bilang network interface card yang menggunakan sistem sinyal atau tanpa kabel dalam melakukan transfer data. Nah, ini dia tanpa kabel ya. Yang terakhir ada USB wireless. Nah, kita udah tahu dong, wireless itu memang dia tidak menggunakan kabel. Nah, USB itu sendiri dia suatu perangkat jaringan yang bertugas untuk membagi koneksi WiFi dari satu PC atau ke PC lain. Nah, ini dia ya. Kemudian kita lanjut, peralatan jaringan. Peralatan jaringan ada 5. Yang pertama ada repeater. Nah, repeater sendiri dia adalah perangkat yang dapat menerima sinyal, kemudian memperkuat sinyal, dan mengirim kembali sinyal ke tempat lain yang menjangkau area lebih jauh. Dan yang kedua ada hub. Hub adalah perangkat yang menggandakan frame data yang berasal dari salah satu komputer ke semua port, sehingga semua komputer yang terhubung dengan port akan menerima data juga. Nah, yang ketiga ada bridge. Nah, bridge ini dia peralatan yang dapat menghubungkan beberapa segmen dalam sebuah jaringan. Bridge dapat mengenai MAC address. Yang keempat ada switch. Switch dia cara kerja switch sama seperti hub. Cuma switch memiliki sejumlah port sehingga switch disebut multi-port bridge. Nah, yang terakhir ada router. Router adalah peralatan jaringan yang menghubungkan satu jaringan ke jaringan lain. Nah, berarti router lebih cerdas dibandingkan bridge. Oke, lanjut. Nah, guided media transmisi. Media yang dituntun dia ada 3. Yang pertama, ini yang menggunakan kabel semua ya. Twisted pair, kabel koaksial, dan fiber optik. Twisted pair ini dia terdiri dari 2 isolasi kawat tembaga yang diatur dalam satu spiral yang terlindungi. Gulungan ini meminimkan interferensi antar kabel. Penggunaannya dipakai pada sistem telepon, dipakai untuk jarak yang jauh dengan data rate 4 Mbps atau lebih. Biaya lebih murah. Kemudian ada jenis twisted pair. Nah, jenis ini dia berarti ada 2, ada unshielded twisted pair dan yang kedua ada shielded twisted pair. Oke, kita bakal jelasin satu persatu apa sih itu UTP dan STP. Oke. Nah, berarti STP ini dia hampir sama dengan kabel STP juga, cuma memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Yang membedakan hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twisted pair-nya. STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Oke, kemudian Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi 1, 2, dan 3. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf karena masih belajar. Dan jangan lupa di komen ya, mungkin ada yang bertanya, nanti bisa bertanya di kolom komentar YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.